Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Aufidaila dengan NIM 2051308. Saya Syifaika Putri Fajrin dengan NIM 205139090. Saya Esti Hairina Indah Ma'rufi dengan NIM 205132008. Saya Farah Syifa Rusyayani dengan NIM 205133247. Saya Elvira Ristiana dengan NIM 205132776. Kami dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, mata kuliah Hajin Industri dengan dosen pengampu Bapak Fajri Mulia Iresha STMT akan mempresentasikan terkait Hajin Industri di IKM Produksi Tahu. Nah, IKM Produksi Tahu ini berikut gambar yang sudah kami cantumkan di bawah merupakan keadaan dari produksi tahu yang yang menggunakan cara sederhana dan juga alat yang masih manual. Bisa dilihat di sini dengan lingkungannya tentu saja banyak sekali faktor-faktor bahaya yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Nah, yang akan kita diskusikan pada kali ini yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kondisi tempat kerja atau industri produksi tahu ini. Terus yang kedua itu akan mengidentifikasi potensi bahaya yang ada pada industri ini seperti faktor bahaya fisik, faktor bahaya biologi, kimia, ergonomi, dan juga psikologi. Dan yang ketiga itu terkait pengendalian faktor bahaya yang menggunakan konsep ESRA. Dan yang keempat itu terkait dengan membuat program dan juga promosi Hajin Industri di tempat kerja yang aplikatif. Yang pertama itu adalah kondisi tempat kerja atau industrinya. Nah, IKM tahu sendiri itu dalam proses produksinya itu masih menggunakan proses manual dan juga menggunakan peralatan yang sederhana. Sehingga dalam produksinya ini kurang gitu memperhatikan kebersihan. Hal ini tentu saja akan menyebabkan berbagai macam resiko penyakit dan juga kecelakaan akibat kerja. Berikut merupakan flowchart proses produksi tahu. Yang pertama ada pemilihan bahan baku yaitu kacang kedelai, yang kemudian kacang kedelai tersebut direndam selama 3-12 jam. Setelah direndam, kulit kedelai dikupas dan selanjutnya kacang kedelai digiling dengan mesin dan disaring dan dilakukan penyaringan bubur kedelai hingga menjadi ampas tahu. Selanjutnya diberikan asam asetat pada hasil penyaringan untuk membentuk gumpalan yang gumpalan tersebut dituang ke dalam cetakan dan dialasi kain hingga menutupi permukaan. Dan yang terakhir, jika sudah dingin, tahu bisa dipotong sesuai ukuran yang dipasarkan. Selanjutnya, identifikasi potensi bahaya. Yang pertama ada faktor bahaya fisik. Yang pertama itu ada getaran. Getaran dapat dihasilkan oleh mesin penggilingan tahu. Yang kedua ada pencahayaan pada ruang produksi yang masih kurang. Yang ketiga ada kebisingan yang dihasilkan oleh mesin penggiling. Dan yang terakhir adanya iklim kerja yang disebabkan saat proses pemanasan atau saat merebus produk tahu. Selanjutnya ada faktor bahaya kimia. Yang pertama itu pekerja perempuan yang menggunakan perhiasan dan pekerja lelaki yang menggunakan gelang karet dapat mengontaminasi produk yang dihasilkan. Karena kan dari perhiasan dan gelang karet tersebut ada kandungan zat kimianya. Yang kedua itu ada keringat yang mengandung NaCl dapat mengalir saat proses produksi. Yang ketiga, wadah penampung hasil penggilingan berbahan tidak aluminium atau dapat berkarat. Yang keempat, alat pencetakan tahu terbuat dari bahan yang mudah berkarat. Yang kelima, uap yang panas pada proses pemasakan. Yang keenam, terdapat bau yang kurang sedap dari sisa limbah. Dan adanya debu kayu dari sisa pembakaran. Baik, selain faktor bahaya fisik sama faktor bahaya kimia, ada juga faktor bahaya biologi. Faktor bahaya biologi yang pertama ada proses produksi yang masih kurang memperhatikan kebersihan, yaitu ketika tidak menggunakan APD. Pekerja yang tidak menggunakan APD biasanya menjadikan produk tahu yang dihasilkan terkontaminasi oleh rambut, keringat, dan kotoran lainnya yang berasal dari pekerja. Selanjutnya ada tangan pekerja yang terkontaminasi bakteri Staphylococcus aureus karena langsung kontak fisik dengan bakteri tersebut.
Yang ketiga, ada keadaan ruang produksi yang terbuka. Jadi industri kecil kan biasanya mayoritas ruangannya itu kurang terjaga, kurang dirawat, seperti dinding, pintu, ventilasi, dan langit-langit bangunan terdapat debu atau serangga yang bisa aja jatuh ke sari kedelai yang dimasak ataupun produk akhir tahu. Oke, selanjutnya ada faktor bahaya ergonomi. Faktor bahaya ergonomi yang pertama yaitu sikap kerja yang tidak ergonomis. Yang kedua, kelelahan bekerja karena jam kerja melebihi 8 jam. Ini sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Selanjutnya, yang ketiga ada gerakan repetitif akibat pekerjaan yang dilakukan sehingga mengalami keluhan muskuloskeletal. Yang terakhir yaitu postur yang janggal dan gerakan yang terus-menerus berulang. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian faktor bahaya. Pengendalian faktor bahaya di sini kami tidak menambahkan angka eliminasi karena kami mengambil industri tahu yang produksinya masuk dalam industri kecil. Ya, selanjutnya itu ada substitusi. Substitusi di sini kita dapat mengganti salah satu proses menjadi lebih ramah lingkungan, mulai dari proses produksi hingga pada pembuangan limbah itu sendiri. Yang selanjutnya itu rekayasa teknik. Untuk rekayasa teknik di sini kita dapat memodifikasi ruang produksi menjadi lebih tahan air atau lebih tahan terhadap tumpahan limbah cair ketika saat produksi tahu tersebut. Selanjutnya ada menggunakan alat pelindung mesin pada mesin penggiling kedelai. Kemudian ada menggunakan alat perebusan yang lebih canggih, merekayasa alat penyaringan menjadi lebih aman, dan menggunakan alat pemotong tahu mekanik. Next. Selanjutnya ada pengendalian untuk bidang administratifnya. Yang pertama itu dilakukan penjadwalan kebersihan ruang produksi dan peralatan produksi secara teratur agar tidak adanya faktor bahaya biologi, kemudian itu membuat SOP yang lebih menitik beratkan dalam kebersihan dan penggunaan zat berbahaya. Yang ketiga ada penjadwalan pengawasan dalam proses produksi agar hasil produksi menjadi lebih higienis lagi. Yang keempat ada pelatihan bagi pekerja terhadap bahaya zat produksi, kemungkinan kebakaran, dan kesalahan yang disebabkan oleh human error. Yang kelima itu memberikan fasilitas peralatan P3K bagi pekerja jika saat bekerja nanti ada pekerja yang terluka. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang keenam itu adalah melakukan pemeriksaan tingkat stres atau keluhan pekerja minimal itu 2 kali setahun. Dan yang ketujuh itu menyediakan alat pelindung diri atau APD. Dan yang kedelapan itu memproduksi tahu sesuai dengan SNI 013142/1998 tentang tahu. Dan yang kesembilan itu melakukan pelatihan keterampilan pekerja dan juga kemampuan pekerja. Selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri. Di sini industri dapat menyediakan atau memfasilitasi APD kepada pekerja seperti memberikan sarung tangan, penutup kepala, masker, sepatu, dan celemek. Baik, yang keempat ada program dan promosi higien industri. Next. Untuk program yang dapat dilakukan pada industri tahu, yang pertama ada program seperti bebas rokok di tempat kerja agar tidak terjadi kontaminasi abu rokok pada tahu. Selanjutnya ada program pemeliharaan tempat dan lingkungan kerja agar terhindar dari kontaminasi dan menjaga karyawan kenyamanan karyawan. Setelah karya produksi seperti memeriksa panjang karyawan, rambut harus dikuncir bagi yang perempuan dan sebagainya guna menjaga higienitas. Selanjutnya adanya program SOP atau Standard Operating Procedure. Yang kelima ada program kesehatan kerja seperti promotif atau peningkatan kesehatan, preventif atau pencegahan penyakit, kuratif atau penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif.
seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan khusus. Selanjutnya ada program pelatihan ergonomi kerja, dan yang terakhir adanya sebuah program pengendalian vektor penyakit seperti lalat. Dan yang terakhir ada program kuratif seperti pengobatan, respon tanggap darurat, merujuk pasien. Lalu ada program pemilihan bahan baku produksi. Untuk promosinya sendiri dapat dilakukan seperti adanya pembinaan dan pelatihan kesehatan kerja, lalu ada pemasangan poster, tulisan, dan gambar terkait higien sanitasi di tempat yang mudah dijangkau dan diingat oleh karyawan. Sebagai contoh seperti poster mencuci tangan yang benar pada wastafel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Iya, yang terakhir, yang ketiga itu kegiatan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini itu dapat berupa bagaimana sih higienitas di tempat kerja, bagaimana higienitas penyajian makanan dan juga pengelolaan makanan. Nah, yang keempat itu adalah peletakan poster penggunaan APD, bagaimana menggunakan APD yang baik itu di tempat kerja yang dapat dijangkau karyawan tuh dengan mudah gitu, dapat dilihat dengan mudah juga. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang mau salam Kak tadi.